Rizky, sudah ada hasil rapat PSI bersama Kaisang kali ini? Ya, Cindy, kalau saat ini belum ada hasilnya karena memang rapatnya pun belum dimulai yang diagendakan pukul 4 sore tadi. Namun sepertinya karena ada kendala jadi diharuskan mundur, dan saat ini kalau Anda lihat di layar kaca Anda, saudara dan juga Cindy, bahwa saat ini adalah persiapan menanti Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep untuk datang atau tiba di kantor DPP PSI. Nah, rencananya nanti akan ada rapat sejumlah hal yang dilakukan ataupun juga pembahasan yang didiskusikan bersama. Kalau untuk detailnya, kita akan dengarkan berikut kutipan dari Grace Natali selaku Ketua Dewan Pembina PSI, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI berikut ini. Iya. Sidi, maksud kami, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yakni Grace Natali, bahwa rapatnya ini adalah membahas evaluasi tentu saja, menyampaikan apa yang ada di internal PSI, kemudian sudah sejauh mana jalan PSI yang sudah dilakukan sampai saat ini, kemudian update terkait dengan kerja-kerja dari PSI sendiri. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ada delegasi yang dilakukan dari Ketua Umum yang lama menjadi Ketua Umum yang baru, dari Bro Giring ke Bro Kaisang. Nah, Cindy, kita akan bergeser sedikit karena nampaknya ini sudah ada kedatangan dari Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI yang baru. Halo, Bro Kaisang sudah hadir. Bro Kaisang, nanti akan ada apa nih yang disampaikan? Ayo. Selamat datang di kantor kita. Nanti ada arahan khusus nggak sih, Mas Kaisang? Sabar tuh. Pertama kali ngantor saya. Pertama kali ini ngapain? Sabar. Awas saya. Pasti dulu ya. Meeting dulu guys. Selamat dulu guys. Ya, Cindy, tadi hanya singkat. Ini adalah perdana rapat, kata Mas Kaisang. Jadi kalau kami lihat tidak ada dokumen-dokumen yang dibawa ataupun juga barang-barang yang dibawa ketika masuk ke dalam. Nah, tadi juga yang disampaikan adalah bagaimana nanti program-program ke depannya, karena ini yang dinantikan. Tentu dari Ketua Umum yang baru akan ada langkah-langkah baru, target-target yang nanti akan dibawa sendiri atau akan dirapatkan bersama dengan jajaran pengurus DPP PSI. Kalau kita mengutip atau melihat kembali ke pidato dari Kaisang Pangarep semalam, ada beberapa hal yang disampaikan dari 6 poin. Selain dari alasan dirinya bergabung, memilih PSI, kemudian juga siapa yang menjadi panutannya ketika dirinya terjun ke politik, disampaikan juga terkait dengan target yang akan dicapai oleh Kaisang Pangarep, karena memang harapannya adalah ketika Kaisang bisa bergabung di PSI, ini bisa mengerek baik dari elektabilitas maupun juga mengerek kepedulian anak muda, termasuk juga ketertarikan anak muda untuk bisa bergabung ke politik atau setidak-tidaknya melek dengan politik. Nah, itu tadi harapan-harapannya yang disampaikan juga dalam pidato. Selain itu, yang disampaikan juga kemarin adalah selain menargetkan 4% parliamentary threshold juga bisa masuk ke DPR, dan yang juga ditegaskan adalah bagaimana bisa mengajak banyak anak muda untuk bergabung ke PSI. Nah, terkait dengan arah politik ini juga yang nanti akan dibahas. Tapi belum saat ini, nanti akan ada rapat-rapat lanjutan, tapi tentu ini menjadi salah satu PR atau pekerjaan rumah dari Kaisang Pangarep sendiri untuk membawa sekoci yang baru, membawa perahu yang besar ini untuk memilih kemana arah atau poros politik dari Partai Solidaritas Indonesia. Apakah memang ke koalisi yang sudah ada, karena memang kalau kita melihat ada beberapa tandanya PSI ini sudah sempat hadir ke beberapa acara yang memang terlihat ada Prabowo Subianto maupun di koalisi Indonesia Maju. Namun kemarin kami sempat mengkonfirmasi apakah memang itu adalah tanda-tandanya bahwa PSI akan memutuskan untuk berkoalisi ke poros tersebut, namun disampaikan bahwa masih akan ada pembahasan, masih akan didengarkan dulu, akan didiskusikan bersama dari jajaran pengurus dari DPP PSI. Jadi belum bisa disampaikan kemarin. Nah, Cindy dan juga saudara, kita dengarkan kutipan dari keterangan Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina terkait dengan rapat pada hari ini. Ngebahas apa kira-kira? Biasa. Ayo, bahas apa Mbak Grace? Ini ya, biasanya ada evaluasi. Habis itu biasanya merancang agenda ke daerah. Mau kemana, bagi tugas, siapa kemana gitu. Akan ada delegasi nggak sih dari ketum lama ke ketum baru gitu? Pasti ada, karena kan ini rapat perdana kan, yang ketumnya ganti. Jadi maksudnya perubahan itu. Jadi pasti ntar ada briefing lah.
dan belum semuanya. Kemarin bagian foto juga sama Mas Teto. Yang saya yakin hari ini juga yang biasanya ikut Zoom rapatnya hari ini juga mau datang langsung. Pangarep selaku Ketua Umum PSI yang baru adalah bagaimana membuat politik ini menjadi politik yang bersih dan menggembirakan untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya politik jika di tangan yang tepat ini akan memberikan dampak yang baik. Nah, ini yang kita nantikan bersama tentu Sidi dan juga saudara. Seperti apa langkah atau gebrakan baru yang dibawa oleh Kaisang Pangarep kepada Partai Solidaritas Indonesia yang mengaku sebagai partai anak muda. Cindy. Si Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kantor DPP PSI, di mana rapat perdana Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dimulai pada sore hari. Terima kasih, Triksi. Saudara Ketua